Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Agustina, NPM 1811060102, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Saya akan menjelaskan tentang collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi. Yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran kolaborasi atau collaborative learning. Collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi adalah situasi di mana terdapat dua orang untuk belajar atau berusaha untuk belajar sesuatu secara bersama-sama. Sesuai dengan namanya, kolaborasi yaitu bekerja sama. Dalam praktiknya, pembelajaran kolaborasi berarti peserta didik bekerja secara berpasang-pasangan atau dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, bukan bekerja sendiri. Orang atau kelompok yang terlibat dalam pembelajaran kolaborasi saling memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain, seperti saling berbagi informasi, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, dan saling memantau pekerjaan satu sama lain. Ide pembelajaran kolaboratif bermula dari perspektif filosofis terhadap konsep belajar. Untuk dapat belajar, seseorang harus memiliki pasangan. Pada tahun 1916, John Dewey menulis sebuah buku Democracy and Education yang isinya bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Pemikiran John Dewey tentang pendidikan yaitu yang pertama, siswa hendaknya active learning by doing. Yang kedua, belajar hendaknya didasari pada motivasi intrinsik. Yang ketiga, pengetahuan adalah berkembang dan tidak bersifat tetap. Dan yang keempat yaitu kegiatan belajar itu sendiri. Menurut Piaget dan Vygotsky, strategi pembelajaran kolaboratif didukung oleh 3 teori. Yang pertama yaitu teori kognitif. Pada teori kognitif, teori ini berkaitan dengan terjadinya pertukaran konsep antar anggota kelompok pada pembelajaran kolaboratif, sehingga dalam suatu kelompok akan terjadi proses transformasi ilmu pengetahuan pada setiap anggotanya. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme sosial. Pada teori ini terlihat adanya interaksi sosial antar anggota yang akan membantu perkembangan individu dan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat semua anggota kelompok. Yang ketiga yaitu teori motivasi. Teori ini teraplikasi dalam struktur pembelajaran kolaboratif, karena pembelajaran tersebut akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, menambah keberanian anggota untuk memberi pendapat, dan menciptakan situasi saling memerlukan pada seluruh anggota kelompok. Piaget dengan konsepnya active learning berpendapat bahwa para siswa belajar lebih baik jika mereka berpikir secara berkelompok, menurut pikiran mereka. Oleh sebab itu, ia menjelaskan sebuah pekerjaan lebih baik menampilkan di depan kelas. Piaget juga berpendapat bahwa suatu kelompok aktif, kelompok tersebut akan melibatkan yang lain untuk berpikir secara bersama, sehingga membuat belajar lebih menarik. Belajar kolaboratif menuntut adanya modifikasi tujuan pembelajaran, dari yang semula sekedar menyampaikan informasi menjadi konstruksi pengetahuan oleh individu melalui belajar kelompok. Dalam belajar kolaboratif, tidak ada perbedaan tugas untuk masing-masing individu, melainkan tugas itu milik bersama dan diselesaikan secara bersama-sama tanpa membedakan percakapan belajar siswa. Hal yang ditekankan dalam pembelajaran kolaboratif yaitu bagaimana cara agar siswa dalam aktivitas belajar kelompok terjadi adanya kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Selanjutnya yaitu sintak-sintak atau langkah-langkah dalam pembelajaran kolaboratif. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam pembelajaran kolaboratif, yang pertama yaitu para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas secara sendiri-sendiri. Yang kedua, semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Yang ketiga, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan menformulasikan jawaban-jawaban atau tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Yang keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah,
Masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang kelima, guru menunjuk salah satu kelompok secara acak dan bergilir untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapi. Kegiatan ini biasanya berlangsung kurang lebih 20-30 menit. Dan yang keenam, masing-masing siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Dalam pengimplementasian pembelajaran kolaboratif, keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik yang berpartisipasi adalah yang pertama, keterampilan pembentukan kelompok, yang kedua, keterampilan bekerja dalam satu kelompok, yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah kelompok, yang keempat, keterampilan manajemen perbedaan kelompok. 5 tahapan yang harus dilakukan pengajar saat menggunakan model pembelajaran collaborative learning. Yang pertama yaitu engagement, atau mengidentifikasi kemampuan, minat, bakat, dan kecerdasan masing-masing siswa sebelum membuat kelompok. Yang kedua yaitu exploration, atau memberikan tugas atau permasalahan yang harus diselesaikan pada tiap kelompoknya. Yang ketiga yaitu transformation, yaitu interaksi dalam kelompoknya untuk saling bertukar informasi. Yang keempat yaitu presentation, atau mempresentasikan yang dilakukan setelah diskusi. Yang kelima yaitu reflection, atau proses tanya jawab setelah presentasi. Adapun tugas guru yaitu mengawasi kegiatan diskusi dengan mendatangi tiap kelompok secara bergilir serta membimbing selama proses presentasi dan meluruskan apabila ada informasi yang keliru. Karakteristik dalam pembelajaran kolaborasi. Yang pertama, siswa belajar dalam satu kelompok dan memiliki rasa ketergantungan dalam proses belajar. Menyelesaikan tugas kelompok mengharuskan semua anggota untuk bekerja sama. Yang kedua, interaksi intensif secara tatap muka antar anggota kelompok. Yang ketiga, masing-masing siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang telah disepakati. Yang keempat, siswa harus belajar dan memiliki keterampilan komunikasi interpersonal. Dan yang kelima, peran guru sebagai mediator. Yang keenam, adanya sharing pengetahuan dan interaksi antar guru dan siswa atau siswa dan siswa. Yang ketujuh, pengelompokan secara heterogen. Pembelajaran kolaboratif ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan dari sistem pembelajaran kolaborasi yaitu siswa belajar bermusyawarah, siswa belajar menghargai pendapat orang lain, dapat mengembangkan cara berpikir kritis dan rasional, dapat memupuk rasa kerjasama dan adanya persaingan yang sehat. Adapun kelemahan dari model pembelajaran kolaboratif learning ini yaitu pendapat serta pertanyaan siswa dapat menyimpang dari pokok persoalan, membutuhkan waktu yang cukup banyak, adanya sifat-sifat atau pribadi yang ingin menonjolkan diri maupun sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu kebulatan atau kesimpulan bahan kadang sukar untuk dicapai.